Halo semua, kami dari kelompok 2 APSI akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Edin. Saya Linda, saya Rita, saya Wiwin, saya Rika. Oke, jadi materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Linda. Yang pertama yaitu pemilihan studi kasus, metode Kanban, dan juga tool Astah. Di mana alasan kami mengambil studi kasus pada sistem manajemen stok di toko kue Sinar ini, karena di toko ini untuk pencatatan dan juga pemantauan dari persediaan dan juga produksinya masih dilakukan secara manual. Sehingga hal tersebut membuat kami tertarik untuk memilih studi kasus ini. Selanjutnya, pemilihan metode ini, eh, metodenya yaitu metode Kanban dengan tool Astah untuk pengembangan aplikasinya. Alasan kami memilih metode Kanban, adapun kelebihannya yang pertama dapat mengurangi biaya persediaan yang tidak terjual sehingga dapat mengurangi biaya persediaan yang tidak produktif. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu yang biasanya terjadi saat produksi. Meningkatnya fleksibilitas dalam produksi sehingga dapat lebih mudah menyesuaikan permintaan pelanggan dengan jumlah persediaan yang ada. Yang ketiga, mengurangi pemborosan dalam produksi seperti produk yang rusak atau tidak berkualitas baik. Adapun kekurangan dari metode ini yang pertama, memerlukan sistem IT yang solid untuk memantau persediaan dan juga produksi sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan metode Kanban. Yang kedua, metode ini kurang cocok untuk produksi yang kompleks yang memerlukan ketersediaan yang lebih baik, yang lebih banyak dan beragam. Yang ketiga, metode ini memerlukan ketersediaan bahan baku yang stabil agar dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, metode ini perlu terus dimonitor untuk memastikan persediaan tetap terjaga dan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Alasannya yang pertama, membantu toko kue untuk memonitor stok bahan baku dan produk jadi yang ada di gudang. Dan yang kedua, memprediksi kapan harus memesan bahan baku baru dan memastikan tidak kehabisan stok produk yang dijual. Dan yang terakhir, memantau tanggal kadaluarsa dan kualitas bahan baku untuk memastikan produk yang dihasilkan. Tahapan yang kami gunakan di sini, yang pertama ada visualisasi alur kerja, yang kedua membatasi WIP atau work in progress, yang ketiga berfokus pada alur, yang keempat membuat kebijaksanaan secara eksplisit, dan yang kelima perbaikan secara terus-menerus. Ini merupakan diagram PERT alur kerja kami selama ini, bisa dilihat di sini. Ini jurnal-jurnal referensi yang kami gunakan. Dan yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya itu analisis sistem yang ada. Nah, sistem manajemen stok pada toko kue Sinar masih dilakukan secara manual. Nah, di sini berikut analisis sistem yang dapat berjalan secara informasi yang didapat. Yang pertama ada catatan persediaan. Nah, digunakan untuk mencatat jumlah stok atau persediaan bahan baku dan produk jadi yang ada di dalam toko kue. Yang kedua ada pemesanan bahan baku yang digunakan untuk mencatat pemesanan bahan baku ke supplier dan untuk memantau waktu pengiriman dan memastikan bahwa bahan baku yang dipesan telah tiba di toko kue. Yang ketiga ada pengeluaran stok. Digunakan untuk mencatat pengeluaran stok yang ada di toko kue, baik itu untuk produksi kue atau untuk menjual kue kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada laporan stok. Laporan stok digunakan untuk membuat laporan stok bulanan atau harian. Ya, selanjutnya ada pemantauan kadaluarsa. Digunakan untuk memantau kadaluarsa bahan baku dan produk jadi di toko kue. Nah, pemilik toko memiliki beberapa alasan mengapa sistem manajemen stok dilakukan secara manual, yaitu yang pertama ada biaya yang lebih rendah karena hanya memerlukan kertas dan pulpen. Yang kedua, lebih mudah dioperasikan dan mudah dipelajari. Yang ketiga, dapat disesuaikan sesuai kebutuhan semisal memerlukan modifikasi persediaan. Namun, dari analisis kami, sistem manajemen stok yang dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan, yang seperti yang pertama, rentan kesalahan manusia terlebih pada proses pencatatan jumlah stok dan kadaluarsa bahan baku. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam mencatat serta memerlukan waktu tambahan untuk dapat diperbaharui. Yang ketiga, sulit dalam menghasilkan laporan yang akurat karena segalanya dicatat secara manual dan dihitung secara manual. Selanjutnya ada dokumen yang terdiri dari daftar stok, buku catatan pengeluaran, dan laporan persediaan. Nah, di dalam daftar stok, dokumen yang berisi daftar bahan baku atau produk yang dimiliki oleh toko kue. Buku catatan pengeluaran meliputi catatan semua pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian bahan baku dan produksi kue.
Yang ketiga, laporan persediaan berisi dokumen yang digunakan untuk melacak persediaan bahan baku dan produk yang jadi di toko kue. Selanjutnya prosedur. Yang pertama, membuat daftar persediaan. Membuat daftar persediaan atau inventaris yang terdiri dari semua produk yang dijual di toko kue termasuk jumlahnya dan harga. Yang kedua, membuat rencana pembelian. Membuat rencana pembelian untuk memastikan bahwa persediaan selalu cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Rencana pembelian disesuaikan dengan musim, acara khusus, dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan persediaan secara teratur. Pemeriksaan persediaan secara teratur untuk memastikan bahwa produk tersedia dan dalam kondisi baik, serta mengetahui persediaan yang ada yang akan segera habis dan perlu dipesan kembali. Selanjutnya, mencatat pengeluaran produk. Catatan pengeluaran produk dengan tepat dan terperinci untuk memastikan bahwa persediaan selalu terkendali dan sesuai dengan daftar persediaan yang ada. Selanjutnya, mengatur penyimpanan produk. Mengatur penyimpanan produk untuk memastikan bahwa produk dalam kondisi baik dan tidak mudah rusak dan kadaluarsa. Selanjutnya, yang terakhir, membuat laporan persediaan atau stok. Membuat laporan persediaan secara teratur untuk memantau tingkat persediaan dan mengidentifikasi produk yang perlu dipesan kembali. Nah, laporan ini juga dapat membantu memprediksi permintaan pelanggan di masa depan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan BPNN untuk sistem yang akan dibangun ke depannya. Analisis BPNN ini terdiri dari 3 analisis sistem informasi, yaitu pemilik toko, sistem, dan server. Dimulai dari start, pemilik toko akan login, kemudian sistem akan memverifikasi datanya, dan server akan meletakkannya di database pemilik toko. Selanjutnya, jika sistem di verifikasi data tidak berhasil, maka sistem akan mengarahkannya ke menu login. Jika berhasil, maka sistem akan mengarahkan kepada halaman utama. Dan di halaman utama, pemilik toko akan memilih menu produk, yang dimana sistem akan menampilkan menu produk. Kemudian pemilik toko akan memilih produk yang ingin diupdate. Jika tidak berhasil, maka sistem akan kembali pada menampilkan menu produk. Jika berhasil, maka sistem akan mengarahkan ke update stok. Di update stok, sistem akan menampilkan update stok, yang dimana untuk menambah produk atau mengurangi produk, pemilik toko akan memilih update stok. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan ke jumlah update stok, menambah produk atau mengurangi produk. Jika tidak berhasil, maka sistem akan mengarahkan pemilik toko kembali ke menu produk. Selanjutnya, pemilik toko, jika sistem berjalan dengan berhasil, maka pemilik toko akan memasukkan jumlah update stok untuk menambah produk atau mengurangi produk, yang mana hal ini akan disimpan pada server database update stok. Kemudian sistem akan mengupdate jumlah stok dan menampilkan jika update stok berhasil, dan pemilik toko akan mendapatkan notifikasi update stok berhasil. Dan berakhir di sana. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional sistem merujuk pada kemampuan fungsional atau fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem. Dalam implementasi sistem manajemen stok di toko kue, terdapat beberapa kebutuhan fungsional yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama melakukan login, yang kedua memverifikasi pemilik toko, yang ketiga menampilkan halaman utama, yang keempat memantau stok yang tersedia di toko, yang kelima menampilkan jumlah stok, yang keenam melakukan update stok, dan yang ketujuh membuat laporan stok. Terus yang selanjutnya yaitu membahas tentang kebutuhan non-fungsional sistem, di mana kebutuhan non-fungsional sistem merujuk pada karakteristik sistem yang perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik. Dalam implementasi sistem manajemen stok pada toko kue Sinar, terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama, mudah digunakan oleh pemilik toko, yang kedua, memiliki keamanan data yang baik, yang ketiga, memiliki performa yang cepat dan responsif,
Dan yang keempat, mengirimkan notifikasi kepada pemilik toko ketika stok menipis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan selamat menonton. Terima kasih.